dan akan terdapat new, open, save as, close, dan edit. Kita masuk pada bagian B, yaitu pembuatan laporan. Salah satu aplikasi untuk membuat laporan ialah aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Aplikasi pengolah kata memiliki fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk membuat laporan yang baik. Untuk membuat laporan, Anda dapat mengikuti penjelasan berikut. Pada bagian awal pembuatan laporan, buatlah cover yang menunjukkan nama pembuat laporan, judul laporan, dan keterangan singkat lainnya, sehingga penerima laporan mengetahui gambaran dari laporan tersebut. Dan yang kedua, yaitu buatlah kata pengantar. Sebaiknya gunakan kata pengantar yang singkat sebelum masuk ke pembahasan, karena dengan adanya kata pengantar akan membuat pembaca lebih memahami laporan apa yang Anda buat. Dan yang ketiga, yaitu daftar isi. Hal yang cukup penting dalam membuat laporan ialah daftar isi. Dengan adanya daftar isi, pencarian isi laporan yang penting akan lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan apa tujuan dan juga latar belakang dari laporan yang dibuat. Pada bagian pendahuluan, terdapat beberapa subbab yang juga harus ditambahkan. Hingga sampailah kepada pembahasan. Pembahasan atau isi merupakan inti dari sebuah laporan. Di bagian ini sebisa mungkin dijelaskan secara detail dan mencakup semua unsur 5W plus 1H. Dan yang keenam yaitu penutup. Biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Bisa juga menambahkan saran untuk para pihak yang terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dapat berupa foto atau gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Lampiran akan mewakili kelengkapan laporan yang dibuat. Lanjut pada bagian C, yaitu merangkum narasi dari konten digital. Konten digital adalah konten dalam beragam format, baik teks, gambar, video, audio, atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital, sehingga konten yang diciptakan dapat dibaca dan mudah dibagikan melalui platform media digital seperti laptop, tablet, dan smartphone. Untuk merangkum narasi dari konten digital, hal dasar yang diperlukan adalah memiliki kemampuan literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital tahun 2018, literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu A. Pemahaman, artinya memiliki kemampuan memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun eksplisit. B. Saling ketergantungan, artinya media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Yang ketiga, faktor sosial, saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Dan yang keempat, kurasi, artinya memiliki kemampuan mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020, karya Eti Sumiati dan Wijo Narko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya, pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, kemudian meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir, serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu, meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, dan menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Lanjut pada bagian D, yaitu mengenai laboratorium maya. Laboratorium maya adalah laboratorium yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer. Laboratorium maya memiliki lingkungan yang interaktif untuk melakukan eksperimen dalam bentuk simulasi. Juga memungkinkan untuk memahami suatu konsep pembelajaran menggunakan animasi, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Kita akan bahas sejarah laboratorium maya. Pada tahun 1977, Laboratorium Maya pertama kali hadir dengan nama Virtual Laboratory of Physiology.
Pada saat itu dikembangkan dengan fokus utama pembuatan basis data dengan teks dan gambar. Sekarang ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah memiliki laboratorium virtual atau Maya yang dapat diakses di tautan https://vlab-belajar-kemendikbud.co.id. Laboratorium ini memiliki fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dan dikemas dalam lembar kerja dan teori praktikum. Meskipun hadir secara virtual, Laboratorium Maya dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar seperti mengamati, mengukur, mencatat, membuat tabel atau grafik, menganalisis data, menarik kesimpulan, hingga berkomunikasi dan bekerja sama dengan kelompok. Berikut beberapa keunggulan Laboratorium Maya. A. Simulasi praktik lab dari rumah dengan pemanfaatan teknologi. B. Memperjelas konsep pembelajaran dengan cara yang interaktif. C. Mampu menjelaskan konsep-konsep abstrak menggunakan